Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada sore di Ahad ini, kita masih diberikan kemampuan untuk berkumpul meskipun di situasi yang pandemi seperti ini, kita berkumpul secara virtual dalam menghadiri kajian tafsir Al-Quran. Sholawat serta salam, mari kita junjung juga untuk panutan kita semua, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongannya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Amin. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik yang bergabung melalui Zoom maupun juga live di YouTube. Selamat datang pada kajian tafsir Al-Quran yang ke-27. Mari kita sama-sama memulai kajian sore ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian tafsir tematik sore ini yang ke-27, kita akan membahas dengan tema kerinduan berhaji dan membangun ketaatan. Ini makanya saya juga sudah virtual background saya juga Ka'bah gitu ya, karena sesuai dengan tema pada sore hari ini. Jadi insya Allah dalam 30 sampai 40 menit ke depan kita sama-sama akan mendengarkan kajian tafsir Al-Quran yang membahas tentang kerinduan berhaji. Nanti insya Allah akan bersama-sama kita bahas. Jadi sebelum kita masuk kepada tema inti dari acara hari ini, mungkin kita simak terlebih dahulu tilawah Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 26 sampai 29. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, sungguh lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah dari Ustadz Muhammad Iqbal. Semoga kita semua yang mendengarkan dan menyimak, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi perkenalkan, saya Aufa. Saya akan menjadi moderator untuk sesi pada sore hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam sesi utama materi dari hari ini. Saya akan memperkenalkan di sini, alhamdulillah, guru kita Ustadz Dr. Ahmadi Usman, MA, sudah bergabung dan insya Allah akan memberikan paparan terkait kajian Quran Surat Al-Hajj dengan tema kerinduan berhaji dan membangun ketaatan. Baik, tanpa berlama-lama, tafadhol Ustadz, mungkin bisa dimulai kajiannya. Mari kita mulai dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tenang. Kita niatkan kita belajar dan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan hidayah, ma'unah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Suratul Hajj ayat yang pertama. Yang kami hormati Direktur dan pengurus Islamic Information Center yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pengurus dan pimpinan-pimpinan DKM Setaman Yasmin yang mudah-mudahan senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam rangka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih oleh saudara Muhammad Aufa yang telah memberikan kesempatan kepada kami waktu untuk menyampaikan tentang suratul Hajj. Surat yang membicarakan tentang bagaimana kita mampu merindukan haji sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan suratul Hajj adalah surat yang memiliki beberapa perbedaan dengan surat-surat yang lain. Di antara perbedaan antara suratul Hajj dengan surat-surat yang lainnya, yang pertama bahwa sebagian dari surat Al-Hajj itu diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Dan kemudian Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, maka diturunkan surat Al-Hajj setelah Rasulullah SAW selesai melaksanakan hijrah. Artinya suratul Hajj ini sebagian suratnya turun di kota Mekah sebelum hijrah dan sebagian suratnya turun di kota Madinah setelah Rasulullah SAW berhijrah. Kalau kita lihat dari sisi tartibun nuzulnya itu setelah surat An-Nur. Dan kalau kita lihat di dalam mushaf yang sering kita baca, sesungguhnya susunan surat Al-Hajj ini letaknya setelah surat Al-Anbiya. Dan jumlah ayat dalam surat Al-Hajj ini sebanyak 78 ayat. Hal yang mengagumkan dari surat ini adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat ini dengan perjalanan kehidupan Rasulullah SAW. Karena bagi seorang atau ulama ulumul Quran atau ilmu-ilmu tentang Al-Quran itu menemukan haitsu nuzulu hadhihi surah, di mana turunnya surat ini sifatnya itu silih berganti. Artinya ada yang terdeteksi di antara surat-surat ayat-ayat surat Al-Hajj ini yang turunnya di siang hari. Dan ada juga yang terdeteksi turunnya di malam hari. Ada yang terdeteksi di antara ayat-ayat surat Al-Hajj ini yang turunnya ketika Rasulullah SAW berdiam di sebuah tempat atau mukim. Dan ada juga di antara ayat-ayat dalam surat Al-Hajj ini yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah dalam kondisi safar. Maka surat Al-Hajj ini adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah dan setelah hijrah, yang diturunkan siang dan malam, yang diturunkan kadang berdiri, berjalan di atas onta, dan ada juga yang dalam kondisi mukim. Dan uniknya lagi, dalam pengenalan surat Al-Hajj ini, kita menemukan satu-satunya surat yang diambil dari rukun iman, hanya suratul Hajj. Jadi, di dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas ada 5 poin. Yang pertama adalah pengenalan tentang surat yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang pesan-pesan yang ada di dalam surat ini. Kemudian yang ketiga bagaimana kita melihat tujuan hidup kita dari surat ini. Yang keempat apa manfaat haji dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga banyak orang yang merindukannya. Dan yang terakhir bagaimana sikap seseorang setelah dia melaksanakan haji yang seharusnya dan senyatanya. Baik, di dalam poin yang pertama, pengenalan tadi kita sudah mengenal berapa jumlah suratnya, ayatnya, kemudian bagaimana turunnya, hingga kemudian salah satu keistimewaannya adalah bahwa suratul Hajj ini dipakai dengan nama Al-Hajj, salah satu rukun iman, ini menggambarkan ada pesan penting yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Karena kita tidak temukan suratus salah, kita tidak temukan suratus saum, kita tidak temukan suratus syahadah, ya. Yang kita temukan adalah suratul Hajj.
yaitu salah satu aktivitas rukun iman, yaitu al-hajj. Dan ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nama sebuah kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam sampai hari ini, yaitu kegiatan haji. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita dapatkan pesan dari surat. Seyogyanya bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membaca Al-Quran, pertama kali yang harus ada di dalam benak kita, selain kita sudah mengenal tentang surat ini, apa pesan yang diberikan kepada kita? Banyak di antara kita yang barangkali membaca Al-Quran tapi tidak merubah pola dan sikap hidup kita, disebabkan karena mungkin kita tidak pernah berusaha memahami pesan-pesan Al-Quran dan pesan-pesan dari setiap surat-surat serta pesan-pesan yang ada di dalam setiap ayat-ayat Al-Quran. Maka kalau kita lihat apa pesan yang bisa kita ambil di dalamnya, kita menemukan bahwa ternyata pesan terbesar yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ini bukan sebuah kegiatan haji, tapi sebuah pola sikap kehidupan manusia yang memiliki keyakinan, dan keyakinan itulah yang kemudian mengantarkan dia pada manusia yang seutuhnya, sebagaimana nanti yang akan kita pahami dalam kebaikan-kebaikan haji yang kita laksanakan. Apa saja yang bisa menjadi pesan bagi kita? Yang pertama, surat ini kalau kita lihat, kita perhatikan, adalah surat yang awal kali pembicaraannya tentang hari kiamat. Kalimatnya inna zalzalatis sa'ah syai'un azim. Sesungguhnya zalzalah, huru hara hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Suratul Hajj bicara tentang kiamat. Ini menggambarkan kepada kita bahwa pesan di dalam surat Al-Hajj ini adalah ingin mengenalkan kepada kita bagaimana sesungguhnya hari kiamat itu terjadi. Dan miniatur dari salah satu bagian dari penggalan perjalanan hari kiamat adalah ketika kita melaksanakan haji. Kita bisa bayangkan, ketika kita berhaji, banyak di antara kita yang tidak berdaya. Walaupun mungkin kita memiliki banyak harta, walaupun mungkin kita memiliki jabatan. Terkadang di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, kita tidak berdaya. Karena begitu banyaknya manusia, hingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat itulah kita bisa melihat salah satu penggalan apa yang terjadi di hari kiamat ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pesan yang ada di dalam suratul Hajj ini adalah berkaitan dengan Yaumul Ba'tsi, yaitu hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala setelah membicarakan tentang hari kiamat, akhir dari kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana manusia yang telah lama mati di dalam alam kubur, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Dan ini adalah pesan kedua yang ada di dalam suratul Hajj. Artinya Allah menceritakan tentang akhir dari dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang awal kehidupan manusia nanti. Karena dunia yang sudah berakhir tidak akan datang lagi kecuali alam akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Tapi bagi kita, diri kita, bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah awal dari kehidupan kita nanti di dunia ataupun di akhirat. Maka suratul Hajj ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa siapapun kita yang hidup hari ini dengan berbagai macam label yang kita miliki, pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini dan kemudian kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga yang kita dapatkan di dalam suratul Hajj ini berkaitan dengan al-jihadu fi sabilillah. Berjuang, berjihad di jalan Allah. Suratul Hajj ini memberikan pesan bahwa surat ini dinamakan surat Al-Hajj, tapi pesannya adalah berjihadlah di jalan Allah. Berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Maka jikalau seseorang tertancap di dalam hatinya pemahaman tentang pesan-pesan Al-Quran, bagaimana dia akan meninggalkan dunia ini dan bagaimana dia akan dibangkitkan dan bagaimana dia harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah terbayang di dalam benak kita bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus dipersiapkan, bukan untuk persiapan hidup duniawi, tapi sesuatu yang lebih besar dari itu. Bahwa kehidupan dunia kita ini akhirnya akan berakhir ataupun akan tiada, dan kemudian kita akan menjadi orang yang akan dibangkitkan, dan kebangkitan kita apakah bangkit menjadi menjadi orang yang mujahid fisabilillah, atau menjadi orang-orang yang kufur terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara pesan dalam surat Al-Hajj ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu memiliki penghambaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya suratul Hajj ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang merindukan haji, orang-orang yang melaksanakan haji, orang-orang yang senantiasa berupaya bagaimana untuk mencari makna dari sebuah haji yang dilakukannya, dia harus menemukan poin-poin tadi di dalam pelaksanaan haji mereka. Itulah di antara pesan-pesan yang sangat mulia yang ada di dalam suratul Hajj. Kemudian poin yang ketiga, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan makna dan orientasi serta tujuan hidup kita. Kemanakah kita akan bergerak? Kalau kita perhatikan ketika kita melaksanakan haji Baitullah, di antara jutaan orang, kemanakah manusia ini berporos dan berangkat? Jadi kalau kita lihat, mereka semua melaksanakan tawaf, dan tawaf mereka semua satu arah. Dan yang mereka kelilingi adalah Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Itu artinya apa? Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan the unity of wood, the unity of human being. Artinya bahwa dunia ini Allah Subhanahu wa taala satukan, manusia ini Allah Subhanahu wa taala satukan, bahkan alam ini Allah Subhanahu wa taala satukan. Tapi ternyata banyak dari manusia yang melawan arus sehingga mereka kehilangan tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hamba-hambanya mempersiapkan kehidupan akhirat. Tapi banyak manusia yang melawan arus. Bukan mempersiapkan akhirat, tapi mereka berusaha untuk mengejar dunianya dengan meninggalkan akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tunduk dan patuh, kemudian mereka melawan arus, kemudian menjadi bangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita jikalau kita mengetahui tujuan hidup kita. Berapa banyak manusia yang hari ini bermasalah di dalam kehidupannya karena mereka tidak tahu tujuan hidup itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji itu salah satu literatur dan simulasi bagaimana kita bisa mengerti dan mengetahui tujuan dari hidup itu sendiri. Maka kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita untuk memiliki tujuan kehidupan kita, yaitu dengan cara kita dibangkitkan di akhirat kelak dalam kondisi selamat, bukan dalam kondisi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lailailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itulah sangat keras." Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya setiap dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di antara manusia yang tidak menyadarinya. Tapi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, maka pada saat itulah mereka akan melihat sesungguhnya apa yang terjadi
dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan tentang bagaimana manusia yang tercipta dari tanah dan begitu sombongnya. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan kemudian kita akan kembali ke tanah, dan setelah pengembalian itu tidak akan ada pengembalian lagi ketika Allah membangkitkan kita nanti pada hari kebangkitan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Maka artinya apa? Kalau dalam kehidupan ini kita merasakan kelelahan dan keletihan, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau dalam kehidupan kita ini merasakan bagaimana sulitnya kita untuk bergerak dan beraktivitas, itu pun menjelaskan tentang kita memang manusia yang lemah dan Allah menciptakan kita dari tanah. Bayangkan Bapak-bapak Ibu irham. Ketika kita melaksanakan haji, ada satu kegiatan yang sangat-sangat besar sekali pengaruhnya terhadap absahnya haji kita, yaitu apa yang kita sebut dengan wukuf di Arafah dan kemudian melempar jumrah di Mina yang kita kenal dengan jamarat. Ketika kita berangkat dari kota Mekah, ada mungkin sebagian dari kita berangkat dari Mina kemudian ke Arafah untuk mereka mengambil tarwiyah kemudian mereka mengambil wukuf. Ada yang langsung dari hotel kemudian langsung ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Berapa hari saat itu kita tidak mengganti pakaian kita kecuali kita memakai pakaian ihram. Kita tidak boleh berwangi-wangian. Kita tidak boleh mencukur rambut kita. Kita tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membatalkan haji kita. Ketika kita dalam kondisi berkeringat di tengah gurun yang sangat panas dan tidak ada satupun yang boleh kita lakukan pada saat itu kecuali kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita bisa melihat bagaimana miniatur kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar. Ingatlah hari-hari itu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan sedemikian rupa. Dan perlu untuk kita camkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tawaf, kita melakukan tawaf dengan satu arah. Dan kita melakukan tawaf 7 kali lipatan. Itu artinya apa? 7 kali putaran yang kita lakukan itu adalah sebagai tanda ketundukan kita dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu. Tidak ada satupun dari manusia yang bisa kemudian menolak bahwa saya ingin melakukan tawaf hanya 2 putaran, 3 putaran. Dan kita tidak temukan satupun mazhab yang membolehkan untuk tawaf yang berkaitan dengan haji kecuali harus sempurna 7 putaran. Walaupun mungkin kita tidak mengetahui kenapa harus 7 putaran, tapi karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala maka tetap kita lakukan. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang ingin melihat apakah tujuan hidup kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai Allah serta meyakininya, atau mungkin kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di antara kita walaupun dalam kondisi tawaf ifadah berdesak-desakan, bahkan berjuta-juta orang pada saat itu. Banyak di antara manusia yang tidak mau menyelesaikan tawafnya kecuali sampai mereka selesai 7 putaran di tengah-tengah desak-desakan yang sedemikian. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kalau kita berbicara tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun permasalahan hidup kita akan kita lakukan sebagai wujud bukti kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di antara mereka yang memang niatnya sudah salah, barangkali ada di antara mereka yang tidak melakukan tawaf kemudian tiba-tiba dia melakukan tahallul, atau mungkin ada di antara mereka yang baru bertawaf sekali kemudian dia mengaku-ngaku bahwa dia sudah selesai 7 kali. Tapi itu tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah jelas-jelas tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak mau mengurangi kesempurnaan dari tawaf yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Belum lagi ketika kita melihat mereka melakukan sa'i. Mereka melakukan sebuah perjalanan dan lari kecil
dari Safa ke Marwah. Dan hitungannya pun tetap 7 kali. Itu artinya bahwa mereka harus tetap melakukan dalam kondisi apapun dan situasi bagaimanapun. Banyak di antara mereka yang kemudian tidak memotong bahwa mereka sudah melakukan padahal mereka tidak melakukan. Kenapa? Karena ini juga sebagai cerminan loyalitas dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hidup ini, ketika seseorang memiliki tujuan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, keletihan seletih apapun, kekurangan sekurang apapun, pesakitan sesakit apapun, kalau memang dia memiliki tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang menjadikan mereka berhenti dari perjuangan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya target, karena mereka punya tujuan, karena mereka punya sasaran, yaitu limardhatillah, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang ketiga yang kita dapatkan dalam surat Al-Hajj tentang bagaimana mengenal hakikat kehidupan. Maka jika hari ini ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian, kemudian dia lari dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang telah mengenal makna kehidupan dan tujuan dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Lalu pertanyaan atau poin yang keempat, bagaimana kita bisa mengambil manfaat haji dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin setiap dari kita yang pernah melaksanakan haji merasakan betul bagaimana indahnya. Bahkan di antara kita mungkin menyampaikan manfaat yang begitu banyak sekali. Tapi surat Al-Hajj ini seakan-akan menggambarkan kepada kita apa yang bisa kita dapatkan dari haji yang begitu meletihkan, menghabiskan uang begitu banyak, bahkan kita meninggalkan rumah kita, keluarga kita. Apa manfaat yang bisa kita rasakan? Manfaat yang paling besar yang kita dapatkan adalah taqwal qulub. Bagaimana kita memiliki ketakwaan yang sangat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau hati kita dianugerahkan menjadi hati yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Allah. Lalu apa yang harus kita cari dalam hidup ini? Kalau semua yang orang cari itu sudah kita miliki. Kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu yang sangat berharga, maka untuk apa kita mencari sesuatu yang tidak berharga, sedangkan sesuatu yang berharga sudah ada di dalam hati kita. Fa innaha min taqwal. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lihat setelah kita berhaji? Bahwa ketika kita melaksanakan haji, kita sudah berusaha bagaimana menjadi manusia yang loyal, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya berlaku pada ketika kita haji. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Yang pertama, bahwa sesungguhnya salah satu indikator orang itu betul-betul takwa kepada Allah dan memiliki ketaatan kepada Allah serta kecintaan kepada Allah, maka antara hajinya dengan jihadnya akan selalu hidup dan kemudian selalu bergelora sehingga tidak pernah padam satu detik pun kalimatul jihad di dalam hatinya. Itu adalah manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan haji adalah orang yang bisa merasakan nikmatnya tunduk di hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara kasat mata terasa berat di dalam pikiran kita. Tapi ketika kita sudah merasakannya, berapa di antara kita yang telah meneteskan air mata di hadapan Ka'bah? Berapa di antara kita yang telah meneteskan air mata ketika kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim? Berapa di antara kita yang telah meneteskan air mata ketika kita melaksanakan tahallul di Bukit Marwah? Bukankah ini sebuah wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terasa nikmat? Karena tidak ada yang bisa menggerakkan air mata kecuali hati kita. Dan yang terakhir, bahwa sesungguhnya ketika kita bisa melaksanakan haji, sesungguhnya kita sudah melewati proses bagaimana sesungguhnya kita hidup ini melalui proses-proses yang panjang, dan di antara puncaknya adalah haji.
Kalau kita sudah melaksanakan sholat, kita sudah melaksanakan syahadat, kita sudah melaksanakan puasa, kita sudah melaksanakan zakat, dan kemudian kita sempurnakan dengan haji. Di saat haji kita merasakan kenikmatan yang begitu rupa, apalagi ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah puncak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang-orang yang melaksanakan sebuah perjuangan-perjuangan yang hebat dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu kegiatan yang sangat berat, menghabiskan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain dengan artian meninggalkannya dan kemudian mengeluarkan harta dengan tenaga, bahkan meninggalkan keluarga adalah aktivitas haji. Maka ini adalah manfaat ketiga bagaimana kita mendapatkan puncak kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak yang sudah melaksanakan haji, mari kita berdoa agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari haji yang sudah kita laksanakan. Bagi yang belum, berdoalah kepada Allah hingga kita merasakan bagaimana puncak kenikmatan yang Allah berikan di dalam hati kita, dalam keimanan kita, dan keyakinan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Saudara Muhammad Aufah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Sungguh kajian yang sangat mencerahkan dan menginspirasi bagi saya pribadi. Untuk sesi saat ini mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan atau rekan-rekan baik yang bergabung di YouTube maupun melalui Zoom bisa langsung dituliskan pertanyaannya di chat. Selagi menunggu pertanyaan yang akan muncul dari para pendengar, mungkin saya ada pertanyaan sendiri Ustadz. Jadi terkait dengan kerinduan berhaji. Mungkin untuk beberapa orang itu kan haji itu secara ekonomi mungkin sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukannya, gitu Ustadz. Jadi memang kan dalam rukun imannya itu adalah dalam rukun Islamnya adalah kita berhaji jika kita mampu, dan itu menjadi salah satu ultimate goal dari ibadah kita. Nah, untuk teman-teman atau untuk orang-orang yang mungkin secara finansial terutama itu tidak mampu untuk melakukan haji, apakah ada amalan-amalan tertentu yang mungkin bisa saya tidak tahu apakah menggantikan atau misalnya menyamai dari ibadah haji itu sendiri, gitu Ustaz mungkin. Jadi apa yang bisa kita lakukan misalnya ketika kita masih belum bisa untuk melakukan haji, seperti itu Ustaz. Terima kasih. Jadi aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melaksanakan haji dengan baik dan sempurna? Perlu untuk kita pahami bahwa susunan dari rukun Islam itu adalah susunan yang bisa kita temukan di dalam Al-Quran dan bisa kita temukan di dalam hadis. Tapi susunan yang ada di dalam hadis itu adalah susunan yang sangat sering kita dengar. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian wa aqimus shalah. Kemudian wa ita'iz zakah. Kemudian wa shaumi Ramadan. Kemudian wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Maka ini artinya adalah bahwa bagaimana kita mengimplementasikan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha bagaimana untuk melihat setiap aspek kehidupan kita dengan syahadatain tadi. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk menegakkan salat-salat kita. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengeluarkan dari harta-harta kita, zakat-zakat kita, dan melaksanakan saum Ramadan. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita bisa menjadikan haji yang kita lakukan haji yang sempurna. Karena haji itu adalah salah satu aktivitas puncak. Bagi kita yang mungkin masih muda, yang belum sempat untuk berangkat haji disebabkan karena keterbatasan kita.
Maka ada hal yang bisa dilakukan oleh ayah ibu sekalian, bapak ibu sekalian, yaitu bagaimana kita memperbanyak bersedekah di jalan Allah. Karena sedekah ini memiliki kaitannya dengan ajrun mudha'af atau yang kita sebut dengan pahala yang berlipat ganda. Banyak orang yang dia belum melaksanakan haji, tapi dia sudah mendapatkan seperti pahala orang berhaji ketika dia mampu melipat gandakan hartanya dengan berinfak dan bersedekah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya aktivitas haji ini memiliki kaitan dengan aktivitas kita atau hubungan kita dengan Allah. Ada juga hubungan haji kita berkaitan dengan aktivitas kita dengan hablum minan nas. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala haji, walaupun kita belum bisa melaksanakannya disebabkan karena keterbatasan kita, tetaplah kita berbuat kebaikan-kebaikan tersebut. Barangkali di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu bisa menjadikan penghantar bagi kita untuk berangkat haji, atau minimal kita bisa mendapatkan pahala haji walaupun kita tidak berhaji. Dan ini kita temukan banyak sekali di beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ada di dalam beberapa buku yang kita pernah baca, seseorang yang ingin berangkat haji. Tapi ketika dia ingin melakukannya, ternyata dia mendengar banyak orang-orang di sekelilingnya yang kelaparan dan membutuhkan bantuan. Maka kemudian harta yang tadinya diniatkan untuk haji dibagikan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah mendapatkan pahala haji sebelum dia melaksanakannya. Karena dia melaksanakan ketundukan dan kepatuhan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya adalah untuk mendapatkan semua kebaikan-kebaikan tersebut, bangunlah ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa mengantarkan kita kepada orang-orang yang mendapatkan pahala seperti orang berhaji. Barangkali demikian. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Jadi memang mungkin untuk saya juga, untuk kami-kami yang memang masih memiliki keterbatasan, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah untuk menyempurnakan ibadah kita yang lain dulu, sholatnya, zakatnya, dan kemudian kita juga bersedekah ya Ustadz ya. Jadi memang bersedekah ini menjadi salah satu ibadah yang insya Allah juga akan mempermudah jalan kita untuk mencapai tujuan haji kita. Termasuk bagaimana kita meningkatkan ketaatan. Terima kasih Ustadz. Ini kita ada satu pertanyaan Ustadz dari Bapak Asra Ibrahim dari YouTube nih Ustadz nih. Ya, silakan. Mungkin saya bacakan. Jadi pertanyaannya, sudah daftar haji tapi baru berangkat dijadwalkan 20 tahun ke depan Ustadz. Bagaimana jika sebelum berangkat sudah dipanggil Allah? Apakah pahala haji kami sudah didapatkan? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, baik. Jadi ini kasusnya di Indonesia. Haji itu walaupun mahal, tapi antriannya Masya Allah. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini antara 18 sampai 22 tahun antrian yang terjadi di Indonesia. Nah, bagi mereka yang sudah berniat melaksanakan haji dan kemudian meletakkan uangnya untuk haji, maka niat hajinya sudah dia dapatkan selama dia tidak merusak niatnya, selama dia tidak merusak amalannya, tidak merusak persiapannya, insya Allah dia akan tetap mendapatkan niat pahala dari haji. Artinya dia mendapatkan satu pahala karena dia sudah berniat. Kalau kemudian dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 20 tahun kemudian dan dia melaksanakannya dengan baik, dengan khusyuk, maka dia mendapatkan pahala yang menyempurnakan dari niatnya tersebut. Maka artinya dari niat menuju pahala itu dia akan mendapatkan haji tersebut. Tapi kalau ada orang yang sudah berniat haji, ternyata beberapa tahun kemudian dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala haji. Dan apabila uang itu kemudian diniatkan atau dialihkan kepada anaknya dan anaknya meniatkan haji untuk dirinya, maka dia akan mendapatkan haji badal dari orang yang melakukannya itu. Tetap dia juga akan mendapatkan haji tersebut. Maka artinya kalau kita sudah berniat haji, berikanlah kesempatan kita untuk bisa melaksanakannya tanpa ada keraguan. Artinya apa? Kadang-kadang orang tua ada yang berkata, kalau saya meninggal dunia, uangnya kamu pakai buat kebutuhan yang lain. Tapi kita tidak mengatakan kepada mereka, Bapak sudah niat haji, walaupun berangkat 20 tahun yang akan datang,
Kalau Bapak masih hidup, alhamdulillah. Kalau Bapak sudah meninggal dunia, mohon carikan orang yang bisa menggantikan haji Bapak sehingga itu menyempurnakan dari niat kita. Barangkali itu yang bisa kita lakukan dan itulah kehebatan Islam. Bahwa niat kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seberapa besar niat kita dan seberapa besar keikhlasan kita dalam niat, itulah yang paling penting yang harus kita tancapkan dan jangan sampai kita rusak apalagi tujuan yang salah. Itu saja mungkin, terima kasih. Masya Allah Ustaz. Bahkan niat saja itu sudah dihitung sebagai pahala Ustaz ya. Asalkan niatnya tulus dan tidak rusak. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.18. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan kata-kata penutup untuk sesi sore ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini suratul Hajj menggambarkan tentang aktivitas haji, tapi bahwa aktivitas haji bukanlah satu-satunya hal yang mengantarkan kita. Apapun yang kita hadapi hari ini itu bisa mengantarkan kepada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tata, kita kelola, kita jaga, kita rawat hati kita dengan sebaik-baiknya hingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kesempatan yang Allah berikan adalah menyempurnakannya dengan berhaji. Kita berharap mudah-mudahan Bapak Ibu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk berkunjung ke Baitullah dan bertemu dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan sering juga berusaha untuk mentalbiyahkan di dalam hati sebagai bentuk niat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mudah-mudahan dengan kita menggelorakan itu di dalam hati kita, Allah betul-betul memanggil kita dan Allah memudahkan. Karena banyak orang yang bisa melaksanakan haji tanpa dia mempersiapkannya karena Allah ketika sudah memanggilnya maka tidak ada yang akan mempersulit diri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kajiannya yang sangat mencerahkan di sore hari ini. Dengan kata-kata penutup tersebut juga menandakan usainya kajian tafsir Al-Quran untuk Ahad sore hari ini. Nanti insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi di hari dan jam yang sama, hari Minggu, jam 4:30, 16.30 sampai sekitar 5.15. Maka saya selaku moderator Aufa Hadan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Ahmadi Usman telah berbaik hati menyempatkan waktunya untuk memberikan kajian, kemudian juga untuk seluruh Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan yang telah bergabung, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Tadi mungkin ada sedikit kesalahan teknis, Bapak dan Ibu sekalian, tapi nanti akan diupload ulang dengan kualitas video, visual, dan audio yang lebih baik tentunya. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada tim IT dan Productions, dan juga semua pihak yang telah mendukung lancarnya kajian tafsir Al-Quran pada sore hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya lakukan karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.